Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian tentang masalah akidah. Masih kita membahas kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berjudul Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau rahimahullah mengatakan, wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala naw'an. Dan kita beriman, yaitu Ahlu Sunnah beriman bahwasanya kehendak Allah, iradah Allah Ta'ala itu ada dua jenis. Taib. Dari mana kita mengatakan ucapan demikian? Dari mana kita mengetahui bahwasanya iradah Allah ada dua? Tidak lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Apakah di sana ada Quran atau ada hadis yang menyebutkan iradah ada dua? Tentunya tidak. Para ulama menyimpulkan yang demikian dari istiqra', yaitu dengan membaca secara keseluruhan, meneliti secara keseluruhan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian mereka menyimpulkan, menemukan bahwasanya iradah Allah ada dua jenis. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama dari berbagai cabang ilmu. Mereka membuat taksimat, ya pembagian-pembagian seperti ini berdasarkan ya penelitian secara menyeluruh. Dan ini sangat bermanfaat sekali ketika seseorang bisa mengetahui sesuatu terbagi menjadi sekian, jenis yang pertama adalah demikian, jenis yang kedua maknanya demikian. Ini sangat bermanfaat sekali. Ya, dengannya kita bisa memahami banyak perkara. Terkadang sesatnya seseorang atau sebuah aliran disebabkan karena dia tidak mengetahui pembagian dari sesuatu, sehingga menganggap semuanya sama, kemudian dihukumi sama rata, padahal di situ ada beberapa jenis. Karena itu perlu seorang, khususnya para penuntut ilmu, untuk memperhatikan masalah ini, yaitu adanya pembagian-pembagian. Di sini beliau mengatakan kita beriman bahwasanya iradah Allah itu terbagi menjadi dua. Apakah dua perkara tadi? Yang pertama adalah iradah kauniyah. Kauniyatun, iradah kauniyah. Iradah yang berkaitan dengan kejadian alam semesta. Kemudian beliau menjelaskan di sini apa makna iradah kauniyah. Yaqau biha muraduhu wa la yalzamu ay yakuna mahbuban lahu. Iradah kauniyah ini, apa yang diinginkan oleh Allah terjadi. Dengan iradah kauniyah ini, apa yang diinginkan oleh Allah terjadi. Yaqau biha. Kemudian beliau menambahkan wa la yalzamu ay yakuna mahbuban lahu. Dan tidak lazim, tidak harus apa yang terjadi tadi dicintai oleh Allah. Jadi iradah kauniyah ini adalah kehendak Allah, ya, dan dia pasti terjadi. Kemudian yang kedua, tidak harus dia itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Terkadang dicintai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah dan dia dicintai oleh Allah, dan terkadang dikehendaki oleh Allah terjadi, tetapi dia tidak dicintai oleh Allah SWT. Misalnya, Allah SWT menciptakan ketaatan dan juga maksiat. Ini adalah iradah kauniyah. Allah menciptakan adanya orang yang beriman dengan orang yang kafir. Terjadi dengan iradah kauniyah. Allah menghendaki di sana adanya maksiat, dan maksiat tidak dicintai oleh Allah, dan terjadi dengan kehendak Allah. Ya, orang yang minum khamr, orang yang berzina, orang yang melakukan riba, mereka melakukan itu dan itu semua adalah dengan kehendak Allah.
masuk dalam kehendak Allah, karena tidak mungkin terjadi di dunia ini sesuatu yang keluar dari kehendak Allah. Semuanya adalah dengan kehendak Allah SWT. Demikian pula orang yang taat juga demikian. Terjadi dengan iradah kauniyah Allah SWT. Ditambah nanti akan disebutkan ya plus iradah syar'iyah juga. Tergabung ya dua iradah ini pada diri seorang yang beriman. Secara kauniyah dikehendaki oleh Allah, secara syariah memang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa, beriman. Jadi iradah kauniyah yang ingin kita sampaikan ini tidak melazimkan dia dicintai oleh Allah. Ya Allah SWT menciptakan maksiat dan Allah tidak cinta dengan kemaksiatan, dan Allah SWT menciptakan orang kafir dan Allah tidak cinta dengan orang kafir. Allah menciptakan di sana ada orang yang zalim dan Allah tidak cinta dengan orang yang zalim. Wahiyal lati bima'na al-masyi'ah. Dan inilah yang semakna dengan al-masyi'ah. Jadi di sana ada al-masyi'ah, di sana ada iradah kauniyah. Maka ini sama maknanya. Kalau digunakan di dalam Al-Quran al-masyi'ah, maka yang dimaksud adalah iradah kauniyah. Nama lain, sinonim, sama antara al-masyi'ah dengan al-iradah al-kauniyah. Kaqaulihi ta'ala, walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Seperti firman Allah, contoh dari iradah kauniyah, karena iradah kauniyah sama dengan masyiah. Di sini beliau mengatakan, mendatangkan firman Allah, kaqaulihi, seperti firman Allah, walau sya'allah, seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak saling berperang. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak saling berperang. Maka al-masyiah di sini adalah nama lain dari al-iradah al-kauniyah. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah SWT melakukan apa yang Dia kehendaki, yaitu iradah kauniyah. Ini menunjukkan tentang iradah kauniyah bagi Allah SWT. Ya, sebagian mengatakan Allah SWT tidak mencintai adanya iktital, yaitu saling berperang satu dengan yang lain. Tapi kenapa di sini dikehendaki oleh Allah? Ya, kehendak di sini adalah kehendak kauniyah, bukan kehendak syar'iyah. Walau sya'allahu maqtatalu. Seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan saling berperang satu dengan yang lain. Masyiah di sini adalah iradah kauniyah, dan iradah kauniyah tidak harus sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, akhirnya kita sampai pada akhir dari pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya dan menjaga hati kita, menetapkan kita di atas agama Islam sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.